saya melihat memang blockchain ini sebenarnya masuk ke banyak lini dalam activity. Jadi dengan fokus grup diskusi tentunya rata-rata profesor, pimpinan perguruan tinggi dengan latar belakang yang berbeda, itu akan bisa menggali lebih dalam, mendrive bidangnya ke dalam bidang yang berkaitan dengan blockchain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Blockchain Technology Academy, merupakan rangkaian acara dari Seminar Nasional dan Fokus Group Discussion Blockchain Technology Academy. Seperti biasa, sobat blockchain lovers, kita menghadirkan pemateri yang luar biasa. Bersama saya sudah ada Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Insinyur Haji Irman Amri, ST, MT, IPM. Betul, Pak. Ya. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Bapak ya. Iya. Bapak, kali ini kita akan berbincang tentang Blockchain Technology Academy. Bapak. Namun sebelum itu, saya ingin mengetahui pendapat Bapak, tanggapan Bapak mengenai acara kita pada hari ini. Oh ya. Jadi kalau tidak salah hari ini kita seminar nasional dan FGD ya. Sebagaimana seminar pada umumnya, seminar itu kan proses diseminasi ya. Proses mendiseminasi ilmu pengetahuan katakanlah. Nah, kontennya hari ini blockchain. Menurut saya blockchain secara substantif itu belum terlalu masif dikenali oleh orang banyak, bahkan pada dunia akademisi sebagian masih merasa itu adalah hal yang baru. Maka sebagai diseminasi kegiatan hari ini untuk seminar nasional tentu menjadi sangat penting karena jangkauan pengetahuan dari katakanlah pakar dan pimpinan perguruan tinggi menjadi lebih maksimal dengan adanya diseminasi. Sementara FGD-nya, saya melihat memang blockchain ini sebenarnya masuk ke banyak lini dalam activity. Jadi dengan fokus grup diskusi, tentunya rata-rata profesor, pimpinan perguruan tinggi dengan latar belakang yang berbeda, itu akan bisa menggali lebih dalam, mendrive bidangnya ke dalam bidang yang berkaitan dengan blockchain. Mungkin kemudian di antara mereka bagaimana sinergi mungkin dilakukan juga bisa dilakukan. Itu mungkin pentingnya seminar dan FGD pada hari ini, dan itu positif banget gitu untuk aktivitas kita. Kalau kita hubungkan dengan blockchain ini dengan basis dari background Bapak sebagai seorang akademik, seorang akademisi, pandangan Bapak bagaimana terkait teknologi blockchain ini? Jadi sebenarnya blockchain ini mungkin adalah teknologi yang bukan baru. Dari awal sudah cukup lama teknologi ini sudah menjadi bagian yang sebenarnya ada dalam hidup kita, tapi baru mulai tumbuhnya itu setahu saya 2009-an lah, ketika orang mulai ribut-ributin Bitcoin itu mungkin spesifik, dan itu urusannya dengan uang. Nah, teknologi Bitcoin ini maksud saya teknologi blockchain ini sebenarnya tidak fokus hanya untuk urusan uang menurut kami, karena sesungguhnya dia hanya sebuah model di mana kalau selama ini orang kenal server misalnya, server itu bisa banyak barang di dalamnya. Ini jadinya multi, server to server bisa terhubung, dan ini menjadi menarik karena kalau saya sebut sebagai produktivitas ketika itu adalah sebuah industri, produktivitas itu bisa jauh lebih tinggi. Kalau artificial intelligence itu kecepatan memproduksi, blockchain ini mendorong produksi menjadi jauh lebih besar. Sebenarnya pandangan saya tentang blockchain kurang lebih seperti itu. Jadi semua lini nanti bisa terdorong ke sana. Dengan pendirian Blockchain Technology Academy ini sebagai sebuah platform untuk mendorong masyarakat atau tempat masyarakat untuk belajar mengenai blockchain, tanggapan Bapak bagaimana? Apakah ini akan diterima oleh masyarakat luas atau ada pandangan lain dari Bapak? Saya mungkin baginya kedua hal ya. Ketika akademi dalam bentuk yang formal misalnya, berarti memang seluruh hal formalitasnya harus dibentuk. Mungkin jadinya memang di luar kan sudah mulai ada institusi yang memang khusus subjeknya adalah blockchain kan. Nah, di sini menurut kami itu menjadi penting untuk menjadi akademi baik formal maupun tidak formal. Jadi akademi ini juga bisa berarti sekolah yang tidak seluruhnya harus on formal. Jadi menurut saya bagaimana mendiseminasi blockchain ini untuk bisa menyentuh semua segmen, tidak menjadi terbatas untuk informatics misalnya. Orang petani juga bisa, pedagang yang selama ini mungkin merasa dagangannya hanya gitu-gitu aja juga sebenarnya bisa masuk dalam ruang yang berkaitan dengan activity yang berbau teknologi saat ini. Akademi itu jadi penting menurut saya. Jadi perlu, terserah mau diformilkan menjadi sebuah akademi blockchain yang
formil sebagaimana perguruan tinggi berbentuk akademi, atau akademi sebagai tempat belajar yang dimanapun orang bisa mengakses untuk menjadi belajar, itu juga boleh. Saya pikir dua-duanya menjadi penting agar blockchain ini kemanfaatannya bisa lebih tinggi, produktivitas tentunya. Iya. Saran dan masukan lagi mungkin Bapak yang menurut Bapak kedepannya memang perlu dilakukan oleh blockchain teknologi akademi ini, karena melihat tantangan kedepannya dan melihat akan perubahan, akan terus terjadi perubahan, dan untuk bisa survive dan diterima oleh masyarakat luas. Mungkin saran dan masukan dari Bapak terkait teknologi ini. Lepas dari persetujuan kami untuk blockchain akademi forum atau tidak, sebenarnya saya mau menyarankan di dunia perguruan tinggi, karena blockchain ini teknologinya menjadi bagian dari orang IT katakanlah, tetapi kemanfaatannya itu tidak punya batas. Jadi pengetahuan dan implementasi potensi penggunaan blockchain ini bagusnya itu untuk tahap awal bisa masuk ke dalam kurikulum sebenarnya. Jadi semua program studi baik ilmu sosial atau ilmu apapun, dia bisa berangkai dengan entrepreneurship, kewirausahaan, atau dia menjadi satu mata kuliah sendiri untuk memberitahu bahwa untuk mempercepat proses apapun dalam aktiviti kita, blockchain bisa menjadi ruangnya. Yang kedua, sebenarnya blockchain ini saya lihat di pendidikan tinggi bisa juga kemanfaatannya, bukan jadi kurikulum boleh didorong. Yang kedua, jika mungkin untuk didorong menjadi bagian dalam pengelolaan, karena sebenarnya ide utama transparansi, ide utama akuntabilitas, ide utama integritas itu saya lihat teknologi blockchain tampaknya mendorong ke sana. Karena semuanya menjadi terbuka, semua menjadi open di access, semua menjadi diketahui gitu. Selama ini setiap urusan yang agak tertutup menjadi sedikit lebih terbuka. Nah, mungkin pengelolaan perguruan tinggi di seluruh sisi dan ini termasuk pendidikan dasar menengah sudah mulai mengadopsi blockchain sedikit lah pada kehadiran dosen, pertemuan mata kuliah dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya saya merasa ini harus mulai stepnya diintegrasi. Kalau nanti kemudian ada blockchain teknologi Akademi Indonesia, ya silahkan. Itu bentuk yang khusus untuk orang yang betul-betul mau belajar blockchain secara spesifik. Tapi kalau di perguruan tinggi baiknya ada ilmu itu juga mulai dibagi kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk kepentingan mereka ke depan. Kalau saya simpulkan berarti teknologi blockchain ini bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang terlibat dalam IT, yang memang hanya terlibat dalam orang IT, namun untuk kebermanfaatannya dia bisa lintas sektor berarti, Bapak ya? Iya. Faktanya demikian. Saya pikir kehadiran kita juga FGD, hampir semua bidang mulai dari seni sampai di keagamaan dan semuanya hadir pada hari ini. Ya walaupun fungsinya dua, tapi yang lebih penting adalah tentang potensi mereka dimanfaatkan pada bagian itu. Ya, Bapak. Luar biasa Bapak perbincangan kita pada sesi kali ini, menarik sekali. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini dan sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai dalam podcast kali ini. Dan untuk sobat blockchain lovers, itulah tadi perbincangan santai kita bersama Insinyur Haji Irman Amri. Beliau merupakan Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan jangan lupa terus pantengin dan saksikan podcast Blockchain Teknologi Akademi di YouTube dan juga Instagram. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Salam Blockchain Lovers.